Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairul Soleh, dengan NIM 151919268. Di sini saya ada tugas pemrograman berorientasi objek, yaitu lengkapilah contoh program pertemuan 5 MVC supaya dapat melakukan input, edit, update, dan delete. Intinya CRUD dengan tampilan sebagai berikut. Di sini saya sudah membuat sebuah programnya. Uh, sudah membuat programnya ya. Kita coba programnya. Kita hapus dulu deh. Ketika kita menginputkan data, misal satu, nama Khairul, angkatan 2019, SMK N1 Cirebon. Kemudian kita input. Nah, data berhasil diinput. Kita masukkan lagi, coba satu. Ini kita asal kita inputkan. Di sini tidak bisa karena NRP1 itu sudah ada. Kemudian kita coba untuk mengupdate. Jadi kalau update harus dipilih datanya dulu, kemudian coba update, kemudian kena update. Kalau di delete, tabelnya kosong. Untuk membuat program ini, langkah pertama yaitu saya akan menjelaskan apa itu JPA dulu. JPA yaitu Java Persistent API, merupakan tool untuk mengolah ataupun mengatur data relasional dalam platform Java Standard Edition dan Java Enterprise Edition. JPA sendiri merupakan alat dalam pembuatan aplikasi berbentuk framework dalam pemrograman Java dengan pendekatan object relational mapping (ORM). Merupakan sebuah konsep yang berdiri sendiri, tidak terkait dengan Java. Namun hubungan ORM dengan JPA sangat dekat karena JPA merupakan standar ORM dalam Java dan harus diikuti oleh pengguna ORM di Java agar ada standar yang sama antara ORM di Java dengan yang di luar Java. Jadi langkah pertama yaitu kita harus ada database. Di sini saya menggunakan database MySQL. Langkah awal yaitu membuat sebuah database. Di sini saya sudah membuat yaitu database kampus. Kemudian di sini ada tabel mahasiswa yang berisi NRP, nama, angkatan, sekolah asal. Di sini NRP saya buat varchar dengan kapasitas 9. Di NRP juga yaitu sebagai primary key. Jadi kunci utama yang datanya tidak bisa dirubah atau didouble atau ya seperti itu. Kemudian kita langsung ke Javanya saja. Langkah awal kita coba buat dulu ya. Langkah pertama kita new project dulu. Kita pilih Java application. Di sini kita
ketik tb1 aja. Di sini untuk membuat sebuah JPA atau Java Persistent API ini, kita butuh sebuah koneksi untuk menghubungkan database MySQL ini ke Java. Nah, kita download dulu. Pertama kita ke kuncinya yaitu konektor MySQL Java, kemudian ke dev.mysql.com. Kemudian kita pilih yang platform independent, kemudian kita download. Saya sudah download. Kita masukkan dulu Edge folder, kemudian pilih Java Connect MySQL konektornya. Untuk langkah pertama yaitu kita membuat database-nya dulu untuk menghubungkan Java dengan database-nya. Ke persistent, kemudian ke persistent unit. Nah, di sini kita namakan database-nya dulu, kemudian kita create database-nya dulu. Di sini saya pilih MySQL connector, kemudian file yang tadi di download kita ekstrak. Nah, kemudian kita pilih file jar-nya aja. Ini. Oke. Kemudian di sini di nama database-nya kan kita udah buat, yaitu database kampus. Di sini kita tuliskan saja kampus. Nah, kemudian masukkan password jika memang kalian ada passwordnya. Kemudian ke test connection. Di sini connection success. Kemudian di next lagi, finish. Di sini sudah buat ya. Jadi di sini kita pilihkan kampus. Nah, kemudian dalam JPA ini kita butuh yang namanya konsep MVC ya, model view controller. Untuk itu kita buat dulu MVC, package MVC model, kemudian view, kemudian controller. Database kampus, kemudian kita pilih tabel mahasiswa, jangan lupa centang 2, dan kemudian kita masukkan ke package model, kemudian finish. Nah, Java ini otomatis terbuat ya, kita buat. Angkatan sekolah asal yang tadi kita buat. Kemudian di sini juga otomatis terbuat sebuah
getter dan setter. Lanjut ke controller, kita buat dulu yaitu ke persistent lagi ke JPA controller class from entity classes. Nah, di sini kita pilih model mahasiswa. Kita taruh di controller. Nah, di sini controller kita udah buat otomatis. Kemudian ini juga otomatis terbuat, yaitu controller exception-nya. Lanjut ke membuat view. View ini kita langsung saja ke data yang sudah jadi. Langkah untuk view yaitu kita buat dulu tampilannya seperti pada tugas, yaitu data mahasiswa, ada NRP, data mahasiswa, NRP, nama angkatan sekolah. Nah, ini untuk membuat ini kita menggunakan label. Kemudian ada text field ya, 4, 1, 2, 3, 4. Kemudian ada button 4, input, update, delete, refresh. Refresh di sini kita gunakan untuk jika ada data, menghapus data dalam form. Kita coba jalankan lagi ya. Nah, kita coba inputkan aerologi 2009 SMK 1 Cirebon. Input data berhasil diinput. Nah, untuk input ini saya sudah bikin codingannya, yaitu kita panggil dulu entity manager factory ini untuk koneksi database-nya, kemudian kita panggil model mahasiswa dan controller mahasiswa. Jadi model mahasiswa kita panggil, kemudian kita buat sebuah variabel untuk menyimpan, kemudian kita buat mahasiswa JPA controller juga yang disimpan di variabel JPA. Kemudian untuk yang tadi input, di sini untuk menginputkan kita buat pertama-tama kita buat variabel string NRP, nama angkatan sekolah asal. Di sini data dari NRP kita peroleh dari si text file yang ini yang akan diinputkan user akan tersimpan di variabel NRP ini. NRP nama angkatan sekolah. Kemudian kita masukkan ke model record ini. Nah, selanjutnya kita try JPA create. JPA create ini controllernya kita panggil. Di sini banyak sebuah metode, ada create, destroy, edit. Create ini untuk menginputkan sebuah data baru, destroy untuk menghapus, edit untuk update data. Jadi tinggal pilih aja. Di sini kita create dulu, create. Kemudian di sini aja J option pen. Jika dijalankan, jika ini berhasil, maka akan menampilkan data berhasil diinput seperti yang dilakukan tadi. Kemudian ini ada reset form.
Jadi setelah kita input dan mengklikkan button, kita reset formnya agar kosong. Kemudian kita tampilkan show table. Di sini dua fungsi ini, dua metode ini saya buat, yaitu button 1 set enable true. Jadi button 1 tuh refresh, kita enablekan. Kemudian ada fill-nya kita kosongkan. Nah, di sini ada show table untuk menampilkan tampilan di tabelnya, si tabel ini. Jadi ada string kolom NRP nama angkatan sekolah SMA asal. Jadi ada NRP nama angkatan sekolah asal. Kemudian ada objek data ini kita panggil get mahasiswa count. Kemudian kita for untuk mahasiswa ini input kita menggunakan fungsi create ya. Kalau untuk edit atau update data kita menggunakan edit. Kemudian jika si data ini berhasil di update, maka akan menampilkan data berhasil di update. Kemudian reset lagi si formnya agar kosong. Kemudian kita tampilkan data yang sudah di update ini ke tabel. Kemudian ada delete. Delete ini kita pertama-tama mencari si primary key yang kita buat, yaitu NRP. If NRP sama dengan 0, tidak sama dengan 0, maka akan kita panggil si controller Java distro ini untuk menghapus si primary key dari data NRP ini. Jika berhasil di input, maka akan menampilkan data berhasil dihapus. Kemudian seperti biasa kita reset form, menampilkan metode show table. Jika tidak, harap pilih data. Kemudian ini ada table mouse click. Jadi di table ini kita panggil event mouse click. Kita bisa memilih sebuah datanya dari kolom berapa, row berapa.
kita bisa pilih di sini set enable false agar data yang ini tidak bisa diklikkan. Mungkin penjelasannya itu. Nah, untuk memanggil sebuah ini sebuah fungsi model dan lain-lain, kita perlu mengimportkan sebuah package atau metode. Nanti jika tidak ada, misalnya saya hapus, maka ada error. Nah, di sini kita bisa importkan saja, maka akan terbuat. Oke, kita jalankan coba lagi. Ini kan untuk satu sudah ada, berarti kita coba dua rule angkatan 2011 asal sekolah Tegal. Inputkan lagi. Di sini ada data berhasil diinput. Data berhasil diinput ini kita lihat di sini nih, J option pen ini data berhasil diinput. Kemudian kita klik lagi, akan memunculkan si data ini ke form. Jadi kita bisa mengupdate atau delete. Jika mengupdate rule, coba accept. Di sini kita update. Data berhasil diupdate. Message di sini nih, karena J option pen ini. Nah, kalau misal update tapi tidak, kita coba delete. Untuk refresh ini kita coba isikan asal, kemudian coba refresh untuk menghapus sebuah data dari form. Ketikan yang kita buat di form ini bakal terhapus. Di sini kita bisa edit. Ini kosong. Jadi untuk membuat program ini yang harus dibutuhkan yaitu sebuah database, kemudian konsep MVC. Di sini kita buat model dan kontrolernya secara otomatis dibuat, tinggal kita membuat si view. Kemudian kita importkan sebuah model dan controller ini dan memanggil si database. Oke, mungkin sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kekurangan atau salah pengucapan, mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.